Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif di Dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang satu penyakit yang dia posisinya rata-rata ada di perut gitu ya, itu banyak banget penyakit yang bisa terjadi di sana. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan bahwa ini penyakit ini dengan nyeri di perut seperti ini. Nah, salah satu yang mungkin manifestasi klinisnya adalah nyeri di bagian perut adalah batu empedu. Nah, ini ya, kadang-kadang orang ngerasa sakitnya itu nyerinya itu sangat-sangat amat luar biasa. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan batu empedu, gejalanya seperti apa, dan gimana cara mengatasinya? Metode apa sih yang paling tepat kalau kita berbicara tentang batu empedu? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Atasi batu empedu dengan metode SILS atau SILS gitu ya. Nah, itu metode apa? Nanti akan kita bahas ya. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar batu empedu. Oke, kita lihat yang pertama ya. Batu empedu katanya lebih banyak terjadi pada wanita jika dibandingkan prevalensinya pada pria. Gini, kalau kita ngomongin batu empedu, jadi banyak yang berpikiran bahwa oh batu empedu ini sifatnya genetik ya gitu. Berarti ketika ada orang tua yang punya riwayat batu empedu, anaknya akan nurun. Nah, apakah kalau dari jenis kelamin ini juga berpengaruh? Atau sebenarnya gini, jenis kelamin, range usia, riwayat kesehatan seseorang itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Dalam artian semua orang berpotensi mengalami batu empedu. Jadi kalau ada mitos atau fakta yang mengatakan wanita lebih berisiko mengalami batu empedu. Ini mitos atau fakta karena pada dasarnya gitu atau Anda pernah ngelihat ya ada satu kasus keluarga tidak ada riwayat sama sekali gitu ya tentang batu empedu tiba-tiba dia muncul. Nah kalau kita kaitkan dengan gender atau jenis kelamin kita nggak ngerti ya maksudnya di keluarga itu ada riwayat atau enggak dan anaknya bisa terjadi atau enggak. Sehingga kita tidak bisa mengkategorikan nih apakah memang wanita lebih berisiko atau laki-laki tidak lebih berisiko atau gimana. Nanti kita bahas ya ada nggak hubungan antara kemunculan dari batu empedu dan jenis kelamin seseorang yang katanya wanita lebih rentan. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua. Batu empedu ditandai dengan nyeri perut akut. Nah ini kalau kita ngomongin tadi ya di awal saya bilang banyak sekali penyakit yang kalau dia muncul gejalanya itu nyerinya sangat luar biasa di perut. Kalau kita ngomongin batu empedu berarti kan ini bentuknya seperti batu. Sesuatu yang asing yang tidak seharusnya ada di perut kita itu tuh ada di perut kita sehingga otomatis perut kita atau tubuh kita akan merespon oh ada benda asing di sini. Nah akhirnya apa? Terjadilah mungkin perlukaan, peradangan dan lain sebagainya sehingga menyebabkan nyeri yang sangat luar biasa. Nah apakah semua gejala dari batu empedu diawali dengan nyeri perut yang sangat luar biasa? Nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga ya. Batu empedu bisa lebih dari satu dan bertekstur keras. Aduh serem banget ya. Kita ngebayangin aja, satu aja batu itu pasti orangnya nyeri atau sakit yang sangat luar biasa. Ditambah lagi katanya bisa lebih dari satu bentuknya. Waduh, itu kayak bergelombol gitu ya. Dan akhirnya teksturnya keras banget. Pertanyaannya itu kalau mau treatment, tindakan dan ngeluarinnya, waduh itu pasti butuh effort yang sangat luar biasa dan pain tolerance-nya harus tinggi banget ya supaya nggak ngerasain sakitnya sangat luar biasa. Bisa nggak sih lebih dari satu? Satu aja kayaknya udah menyiksa, apalagi kalau banyak nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang keempat pemirsa. Orang dengan obesitas katanya rentan mengalami batu empedu. Jadi gini, kalau kita ngomongin obesitas, bukan kita mendiskreditkan orang-orang dengan obesitas gitu ya. Tapi kan gini, obesitas adalah satu kondisi tubuh di mana dia kelebihan berat gitu ya. Yang akhirnya banyak sekali komplikasi yang bisa terjadi pada kesehatan mereka. Kita nggak usah ngomong batu empedu pun kalau kita ngomong sistem metabolik ya, penyakit metabolik dan lain sebagainya itu bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami obesitas. Nah, kalau kita ngomongin batu empedu, apakah orang obesitas pasti akan mengalami batu empedu atau dibalik gini? Apakah semua orang yang obesitas mengalami batu empedu atau batu empedu bisa terjadi pada orang obesitas atau sebenarnya tidak pada orang obesitas aja nih. Maksudnya badan-badan yang punya berat badannya proporsional itu juga bisa mengalami
batu empedu. Jadi kalau kita ngomong obesitas betul tidak sehat, tapi apakah semua obesitas pasti bakal berujung pada batu empedu? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Bisa picu komplikasi berupa pankreatitis akut. Nah ini akan jadi fase dimana kalau saya sedikit banyak baca, batu itu kan pasti ya keras dan sakit gitu ya. Jadi kalau dia mau keluar biasanya batu empedu itu dia akan apa bahasanya masuk ya itu ke area pankreas. Nah akhirnya apa? Terjadilah pergesekan gitu ya antara si batu dan si pankreas ini yang akhirnya menimbulkan nyeri yang sangat luar biasa yang disebut dengan pankreatitis akut. Tapi apakah semua batu empedu pasti akan menyebabkan pankreatitis akut atau sebenarnya case by case? Lihat dulu dimensinya, volume dari si batu empedu itu sendiri, nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar batu empedu dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu empedu. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar batu empedu. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Dhani Kristianto Rustandi SPB, dokter spesialis bedah umum dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Selamat pagi Dr. Dhani, apa kabar Dok? Sehat. Selamat datang kembali di Bincang Sehati Dok. Ya, oke. Dok, hari ini kita akan membahas seputar perbatu-batuan. Batunya ini nggak enak nih ya, batu empedu soalnya. Sebelum kita bahas tentang mengatasi batu empedu dengan metode bacanya SEALS atau SELS Dok? SEALS. SEALS ya. Kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar batu empedunya. Yang pertama adalah batu empedu itu katanya lebih banyak terjadi pada wanita. Untuk kita pria Dok. Tapi nggak boleh gitu. Kalau kita ngomong prevalensinya, apakah betul jenis kelamin wanita lebih rentan mengalami batu empedu dibandingkan dengan pria? Ini mitos atau fakta? Ya, itu fakta. Ya, dari penelitian, wanita 3 kali lipat beresiko untuk kena batu empedu dibandingkan dengan pria. Itu faktornya apa aja? Kenapa wanita lebih berisiko gitu? Itu disebabkan karena faktor dari hormon estrogen, hormon kewanitaan. Ya, yang dimana hormon estrogen ini akan menyebabkan adanya penimbunan kolesterol di sekitar empedu, ya. Dan kedua, menyebabkan pergerakan dari empedunya tuh lebih lambat. Untuk mengosongkan si cairan empedu dia lebih lambat dibandingkan dengan pria, terutama pada saat kehamilan. Jadi dia emang wanita lebih beresiko karena hormon estrogennya. Iya, karena berarti hormon estrogen. Kalau semisal nih mereka mau masuki masa menopause dan belum pernah mengalami batu empedu, dan kalau kita ngomong menopause kan berarti produksi estrogennya menurun. Betul. Berarti dia akan lebih aman dong setelah menopause. Secara teori ya. Tapi nggak ngerti ya. Nggak ngerti juga. Soalnya kan banyak faktor lain ya, selain cuman gender ya. Oke. Jadi nggak hanya gender aja gitu ya, jenis kelamin aja bahwa hubungannya dengan estrogen, tapi mungkin ada faktor-faktor eksternal yang lain. Betul. Nanti kita bahas faktornya apa di segmen selanjutnya ya. Boleh. Kita ngomongin lebih dalam tentang batu empedu. Oke, kita lanjut yang kedua. Batu empedu ditandai dengan nyeri perut akut. Ini nyeri perut akut gara-gara belum makan, gara-gara puasa enggak ya gitu, atau gara-gara si batu empedu. Maksudnya kan batu empedu kan tidak tercipta, apa bahasa Jerman itu saat desaknyet gitu. Gitu ya. Saat itu juga kan. Iya betul. Berarti kan butuh proses. Tapi apakah bisa menyebabkan nyeri perut yang akut kan tiba-tiba. Sementara batu tidak terbentuk secara tiba-tiba, kecuali celing masuk batu kan. Betul. Jadi kalau dari gejala nyerinya memang ini betul. Ya, ini betul. Tapi tidak semua batu empedu itu menimbulkan gejala. Iya, batu empedu yang menimbulkan gejala itu kalau batu empedunya sudah membuat sumbatan. Atau batu empedunya sudah membuat peradangan di kantung empedu, baru disitulah timbul rasa nyeri. Dan memang nyerinya itu luar biasa ya, kebanyakan di kanan atas nyerinya ya, gitu. Dan itu memang betul. Betul ya? Iya. Tiba-tiba aja. Iya, tiba-tiba aja. Nyerinya bisa sangat luar biasa Dok. Iya, karena kan dia tersumbat sehingga si kantung empedu nggak bisa mengeluarkan cairannya kan. Nah, dan si kantung empedu akan memaksa untuk mengeluarkan cairannya, jadi dia akan berkontraksi lebih dan dia timbul sakit, timbul nyeri dia. Timbul nyeri ya. Oke Dok, kita lanjut yang ketiga ya. Batu empedu bisa lebih dari satu dan bertekstur keras. Ini aja bayangin satu yang nyumbat aja udah
Iya, nyerinya sangat betul. luar biasa. Ini katanya bisa lebih dari satu dan teksturnya ya kalau kita ngomongin batu itu berarti keras atau gimana tuh, Dok? Iya, betul. Emang ini fakta. Oh. Ya, fakta. Jadi di mana ada beberapa tuh terbentuk batu empedu yang tidak timbul gejala tadi, ya. Terkadang tuh dia udah banyak batunya, tapi masih belum bergejala karena belum membuat sumbatan. Begitu dia tersumbat, sakit, baru terdeteksi lah ke dokter. Nah, baru ketahuan, batunya udah banyak nih, gitu. Oke. Berarti sumbatan itu tidak melulu ada satu batu pasti menyumbat. Iya. Bahkan lebih dari satu pun belum tentu dia menyumbat ya. Iya, betul. Tinggal nanti kalau ada waktunya dia ada penyumbatan baru dia kerasa itu gejalanya. Gitu ya. Baru timbul rasa nyeri atau batunya sudah membuat peradangan di kantong empedunya, barulah timbul rasa nyeri. Jadi kadang-kadang ketemu, saya pernah operasi satu pasien, begitu kita angkat kantung empedunya dibuka isinya batu semua. Iya, karena dia belum timbul gejala udah berapa lama gitu. Serem banget ya, Dok. Itu bisa banyaknya tuh banyak itu kalau kasusnya dokter waktu itu ketemu berapa tuh batu? Banyak, lebih dari 20 itu. Iya, banyak sekali. Dari 20. Wow, itu nggak kebayang kalau akhirnya itu nyumbat semua ya. Iya, betul. Aduh, sakitnya sangat luar biasa. Sakitnya luar. Tapi itu akhirnya terjadi operasi gara-gara ada yang nyumbat satu gitu. Iya, karena dia rasa sakit, kemudian dia konsultasi ke dokter, kemudian kita periksa, ternyata memang ada gambaran batu empedu. Gitu. Disitulah diputuskan untuk menjalankan terapi, kita operasi. Ya ampun, itu 20. Banyak banget, Dok, itu. Iya, luar biasa. Oke. Kita lanjut yang keempat. Orang dengan obesitas itu rentan mengalami batu empedu. Oke, selama ini kita mengenal dengan langsung kencengin jas dong. Iya, ini berat ini. Gak apa-apa kan? Puasa kok kita. Iya, betul. Oke, obesitas hubungannya dengan batu empedu gimana tuh, Dok? Iya, betul, itu fakta. Ya, karena orang obesitas kebanyakan mengandung banyak lemak dan punya kolesterol yang relatif lebih tinggi ya. Saya nggak bilang orang obesitas pasti sakit kolesterol, bukan. Tapi mengandung lemak dan kolesterol yang relatif lebih tinggi, sehingga dia untuk mudah terbentuk batu. Iya, nanti kita batunya sendiri itu kan ada banyak jenisnya. Nanti mungkin kita lanjutkan. Iya, betul. Iya. Oke, berarti memang gini. Tidak hanya, tapi orang obesitas itu berisiko. Tapi apakah ini menutup kemungkinan orang-orang dengan proporsi badan yang proporsional itu aman dari batu empedu? Oh ya, tidak. Kembali lagi kan faktornya banyak ya. Satu, selain tadi faktor gender yang kita udah bicarakan, proporsi badan, diet juga berpengaruh. Kalau dia badannya proporsional tapi dietnya tinggi lemak, tinggi protein, rendah serat, itu bisa saja terbentuk batu, gitu. Badan sama ini kita ya lemak ada fungsinya, protein ada fungsinya, tapi kembali lagi kalau akhirnya terlalu tinggi diet. Kalau dietnya banyak diet lemak gitu ya, itu lebih rentan untuk timbulnya batu. Oke, jadi memang harus semuanya dikonsumsi secukupnya. Iya, betul. Oke, kita lanjut yang terakhir. Bisa picu komplikasi berupa pankreatitis akut. Nah, serem banget ini. iya. Udahlah batu empedu, pankreatitis akut lagi. Ini betul atau enggak? Betul, ini fakta. Oke. Fakta. Tadi dokter lagi. Tadi Mas Raden sudah sempat menjelaskan. Dokter Sima sampai kira Mas Raden dokter. Tadi Mas Raden sempat menjelaskan. Betul. Jadi batunya itu dia keluar dari kantungnya, masuk ke saluran empedu, yang dimana di ujung saluran empedu itu akan ketemu dengan saluran pankreas. Nah, saat dia ketemu dengan saluran pankreas, nah batunya membuat sumbatan di situ, sehingga si saluran pankreasnya pun ikut tersumbat, sehingga timbullah peradangan. Nah, yang disebut pankreatitis akut. Itu fakta. Akhirnya dia keluar dari saluran empedunya, nyangkut di salurannya si pankreas. Iya, jadi dekat. Jadi kan dia kan bermuaranya kan di situ kan. Akhirnya terjadi penyumbatan, terjadilah peradangan pankreatitis itu. Betul Akhirnya sekali. timbul nyeri juga dan Iya. Oke, terima kasih Dokter Dhani sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin batu empedu ini sebenarnya apa sih, gejalanya seperti apa dan cara ngatasinya gimana, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Oke. Ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas sama kita hari ini seru banget ya ngomongin seputar batu empedu yang kita pikir aduh ini pasti nggak enak banget nih ya di tubuh rasanya kalau ada batu, sesuatu yang jadi benda asing yang ada di tubuh kita. Nah hari ini kita akan membahas nih ya bagaimana cara mengatasi batu empedu, salah satunya adalah dengan metode SEALS. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Dhani Kristianto Rustandi SPB, dokter spesialis bedah umum dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi. Oke. Sebelum ngomongin batu empedu dok, itu kan katanya letaknya di kantung empedu ya? Betul. Kantung empedu ini sebenarnya apa dan fungsinya apa gitu? Oke, jadi kantung empedu ini dia sebuah organ, bentuknya sih mirip kayak buah pir. Dia melekat di bawah hati. Nah, fungsi utamanya sih untuk menyimpan produksi cairan empedu yang diproduksi dari hati, disimpan di kantung empedu itu. Yang nanti akan berfungsi, akan dikeluarkan saat kita mengkonsumsi banyak makanan yang berlemak, berminyak. Tujuannya untuk metabolisme dari lemak itu. Oh, ya. Oke. Berarti kalau kita ngomongin seputar batu empedu adalah batu yang letaknya di dalam kantung empedu atau gimana? Betul, letaknya di dalam kantung empedu, tapi tidak semua batu empedu terletak di kantung empedu. Kadang-kadang bisa timbul di saluran hati, di dalam hati. Oh, padahal namanya batu empedu ya, kenapa dia bisa di saluran hati? Karena kan diproduksinya dari hati. Diproduksi cairannya itu dari hati, terkadang produksi cairan hatinya itu memang sudah sedikit mengental, sehingga dia terbentuk kristal, gampang sekali untuk terbentuk kristal. Nah, jadi nggak harus batunya ada di kantung empedu, kadang-kadang di saluran hatinya juga bisa. Oke. Kan soalnya tadi kan salurannya adalah dari hati turun ke bawah, ke kantung empedu gitu ya. Nah biasanya terbentuk di dalam kantung empedunya. Betul. Tapi bisa jadi satu kondisi tertentu dia sebelum nyampe ke kantung empedu sudah tercipta dulu di dalam hatinya. Iya. Waduh, tapi tetap disebut batu empedu juga? Betul. Oke, tapi kalau kita ngomongin batu empedunya itu sendiri gitu ya. Ini kan kalau orang awam ya dok, yang ngomongin batu itu kan yang sering kita lihat di jalanan yang keras, yang bisa nimpuk orang. Jangan ya, bahaya gitu. Yang keras dan kayak kita jadi ngebayangin dok, ini batu benda yang sangat keras, kok bisa ada di dalam organ tubuh kita. Kebayang nyerinya, sakitnya dan lain sebagainya. Tapi batu empedu itu memang bentuknya seperti itu, terbuatnya dari apa gitu? Oke, jadi batu empedu sendiri dia terbagi jadi dua kategori yang besar ya. Satu batu kolesterol, satunya lagi batu pigmen. Yang dimana nanti batu pigmen akan terbagi lagi menjadi batu hitam dan batu coklat. Ya. Banyak ya jenisnya. Banyak jenisnya. Oke. Dijelaskan dulu dari yang kolesterol dulu. Jadi kalau batu kolesterol itu penyebabnya kita udah tahu dari kolesterol. Ya. Makan enak. yang dimana kolesterol itu kan diproses di hati ya. Sebagian tidak terproses, dia masuk ke kantung empedu. Nah, di situ dia membuat jadi cairan empedunya itu lebih pekat dan dia membentuk kristal. Sehingga terbentuklah batu. Nah, batu kolesterol itu biasanya tuh bisa satu, bisa banyak. Yang tadi saya bilang tergantung dari gejalanya. Gitu. Nah, kalau yang si batu hitam itu prosesnya itu dari pemecahan sel darah merah. Kebetulan sel darah merah kita kan diproses juga kan di hati juga. Dia pecah, terbentuk yang namanya bilirubin. Nah, si bilirubin ini kalau pemecahannya terlalu cepat, seperti kayak pasien-pasien yang penderita penyakit gangguan darah, ya, kan pembuluh darahnya kan, bukan pembuluh darah, sel darah merahnya kan cepat pecah tuh, bilirubinnya menumpuk. Nah, disitulah dia terjadi pengkristalan di kantung empedu, namanya batu coklat. Batu hitam. Kalau batu coklat penyebabnya infeksi. Infeksi berulang. Infeksi berulang karena apa? Maksudnya infeksi. Jadi infeksinya itu bisa dari infeksi saluran pencernaan, kemudian dia naik ke atas jadi menginfeksi daerah situ, ya sehingga dia timbul yang namanya batu coklat. Iya. Oke. Dok, kita mulai dari yang batu kolesterol ini jadi kepikiran karena ini puasa bentar lagi mau lebaran dok. Ngerti lah ya. Iya. Makan enak ya. Makan enak gitu kan ya. Jadi bukan nakut-nakutin lebaran nggak boleh makan. Betul. Tapi dalam artian harus jaga diri. Iya. Kolesterol kan tadi dokter menyebutkan ini akan terjadi kayak kepekatan sehingga akhirnya muncullah kristal gitu ya. Nah itu sepekat apa dan
apa yang akhirnya, apakah memang semua yang pekat ini akan berujung pada mengkristalisasi sehingga jadi batu empedu atau gimana dok? Enggak, jadi kalau misal untuk terbentuknya batu tuh ada 4 proses yang biasanya yang kita mesti pikirkan ya. Ya. Nomor 1 dari si cairan yang diproduksi dari hatinya, biasanya itu ada yang namanya supersaturasi. Jadi itu di mana cairannya sendiri itu emang udah pekat gitu. Terus masuklah dia ke kantung empedu. Di kantung empedu itu kan terjadi penyerapan cairan, penyerapan elektrolit di mana. Nah, kalau di situ ada kolesterol, dia akan membentuk jadi kristal. Begitu. Terus yang ketiga itu faktor dari pengeluarannya. Jadi yang di mana tuh cairan empedu itu kan sebegitu kita makan makanan dia kan akan akan kayak dikontraksi, dipaksa untuk keluar kan, untuk mencerna. Nah, terkadang dia tidak bisa keluar maksimal. Jadi terjadi pengendapan di situ. Udah ada kristal, pekat, mengendap, mulailah timbul terbentuknya batu. Iya, yang keempat dia ada faktor lain, faktor kayak dari genetik atau yang macam-macam itu. Nah, atau ada faktor tadi dari hormonal kayak gitu. Banyak faktor. Iya. Oke, tapi kalau ngomongin tanda-tandanya, ada nggak sih dok gejala-gejala yang kalau orang kan mau masuk angin, nggak ada ya istilahnya masuk angin ya, itu kerasa badan sumeng-sumeng dan lain sebagainya. Nah kalau untuk batu empedu ini sendiri, tadi di segmen sebelumnya Dokter Dhani sudah menyebutkan bahwa sebelum dia nyumbat dia nggak kerasa sakit. Betul. Berarti apakah tidak ada gejala sama sekali yang bisa dirasakan hingga akhirnya baru terjadi sumbatan dan dirasakan, tahu-tahu udah kejebluk aja banyak banget tuh batu empedunya. Itu bener-bener nggak kerasa sama sekali. Iya, kalau batunya belum menimbulkan gejala, kadang-kadang ditemukan secara nggak sengaja. Misalnya ada penyakit lain dalam perut nih, kemudian si dokternya minta di USG kan biasanya kan. Setelah di USG, ketemu nih ada batu empedu, tapi dia nggak ada gejala sakit. Biasanya kan gejala sakitnya kan di ulu hati atau di kanan bawah, di kanan atas ini kan. Dia nggak ada gejala sakit gitu, ketahuan secara tidak sengaja. Karena kebanyakan memang batu empedu itu tidak timbul gejala sebelum dia membentuk sumbatan atau peradangan. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah dia tidak akan menimbulkan gejala sebelum terjadi penyumbatan. Nah, apa yang akhirnya membuat si batu ini bisa menyumbat? Karena alirannya, salurannya kah? Atau karena ada kayak udah kebanyakan nih batunya, dia akan karena volumenya tambah gede, diameternya sehingga terjadi kayak tadi ya dokter udah menyebut pernah ada operasi sampai 20-an gitu. Jadi kayak dia berbagi ruang akhirnya plek satu masuk deh ke saluran dan nyumbat atau gimana? Iya, jadi dari proses pengosongan lagi kan dia kan akan membentuk kontraksi tuh, batunya akan terdorong. Nah, saat batunya kedorong, dia menyumbat di saluran kantung empedunya tersebut. Nah, disitulah baru menimbul gejala biasanya. Ya, atau satu lagi itu saking udah banyaknya, jadi kan nggak ada ruang lagi tuh. Mau nggak mau dia akan menutup si salurannya itu. Ya, atau dia karena ada batu sehingga dia ada kikisan, ada erosi luka, jadi timbullah peradangan juga bisa. Baru timbul gejala biasanya itu gejalanya nyeri. Nah, kalau udah ada tanda-tanda infeksi timbullah demam. Gitu. Oke, tapi gini dok, itu salurannya itu segede apa sih? Dalam artian gini, katakanlah ya ini kita ngerti segede apa gitu. Katakanlah misalnya itu segede 5 mili gitu ya. Terus ada batu empedu dia gede diameternya baru 2 mili gitu. Nah itu ketika dia masuk saluran itu dia nggak akan menyumbat atau gimana dok kondisinya kalau kayak gitu? Ukuran dari saluran si empedu itu ya, saluran dari kantung empedu ya. Karena kan si kantung empedu ini akan bergabung sama saluran hati, dia membentuk saluran sendiri ya. Jadi dia di saluran si empedu sendiri nih, yang namanya ductus cysticus, itu ukurannya sekitar 3 mili sampai 5 mili. Jadi memang kalau ada batu yang ukuran kecil, terkadang dia lewat. Kalau hanya lewat tidak membentuk sumbatan, ya tidak ada masalah. Tapi yang masalah itu kalau dia lewat dan dia membentuk sumbatan. Terkadang dia membentuk sumbatan saat kontraksi. Dia ngenutup, nyumbat kan? Yes. Tapi begitu kontraksinya selesai, dia lepas lagi. Nggak sakit lagi tuh, udah mulai enak gitu kan. Nanti begitu ada kontraksi lagi dipaksa untuk mengeluarkan lagi cairan empedunya, dia bikin sumbatan lagi, timbul lagi gejala nyeri. Makanya kadang-kadang gejala nyerinya tuh suka hilang timbul. Oke. Tapi setelah dia masuk ke saluran itu bisa yang nggak kerasa sama orang itu karena tidak terjadi penyumbatan karena ukurannya lebih kecil dari salurannya, itu bisa nggak di saluran itu atau di
next destination-nya Nah, si di batu ujungnya, ini, iya bisa dia juga. bisa menimbulkan satu penyumbatan atau kedua kalaupun tidak menjadi penyumbatan dia bisa saja volumenya bisa lebih besar lagi gitu. Bisa. Jadi dia menempel di situ dan dia jadi bikin kayak membesar. Jadi kebanyakan sih jadi sumbatan. Itu yang bisa menyebabkan gejala komplikasi pankreatitis akut yang tadi disebutkan. Iya. Oke. Jadi memang kalau di sini bisa lolos, bisa saja di beberapa titik yang lain yang akan dia lalui, dia nggak akan lolos karena dia bisa nyumbat di situ gitu Iya, ya? bisa. Oh, Iya. Oke. Nah, oke. Sekarang dengan kondisi seperti itu, ada nggak orang, kalau gejala tidak ada, oke lah. Dan ini agak sulit ya, karena kita nggak bisa menilai gejalanya sebelum akhirnya terjadi apa yang dirasakan keluhannya si pasien ini sendiri. Nah, kalau berbicara tentang risiko atau rentan, siapa orang yang paling rentan? Adakah hubungannya dengan genetik seseorang atau faktor komorbid seseorang, riwayat kesehatannya, atau dengan orang-orang dengan kondisi khusus gitu dok? Kebanyakan sih kalau kita ngomong masalah batu empedu, kita ada yang namanya 4F. 4F? 4F. Oke, apa itu? Female. Yang tadi ya kita bahas ya, female. 40. 40. Fat. Fat. And fertile. Hubungannya dengan kesuburan? Iya, karena kan dia hubungannya sama hormon tadi. Oh iya betul. Iya, ya, jadi udah wanita ya, umur 40-an, terus gemuk dan dia masih fertile, masih ada hubungan sama produksi hormonnya. Itu yang paling rentan biasanya timbul batu empedu. Umur 40 itu pengaruh dari mana? Proses degeneratif tubuh, metabolisme kah atau gimana? Lebih ke arah ke metabolisme sih. Hubungannya sama kolesterol kebanyakan. Apa karena mungkin karena faktor aging sehingga metabolismenya melambat dan berkurang sehingga akhirnya berisiko juga? Hubungan dengan itu nggak? Bisa, tapi kalau saya sih mikirnya mungkin lebih aktivitas yang udah mulai berkurang. Iya. Kalau saya ya. Oke, kemudian yang selanjutnya itu fat gitu ya. Itu yang seperti tadi kita bahas juga sebelumnya masalah obesitas ya gitu ya. Itu berarti kan gini dok, ada orang tuh yang fatnya, obesitasnya itu bukan karena makan banyak, makan enak gitu ya. Tapi karena secara genetik dari keluarganya juga nurun begitu, itu tetap berisiko juga? Tetap berisiko, karena lemak itu kan diproses kebanyakan di hati. Oke. Dan kolesterol. Ya, ternyata fertilitas juga pengaruh ya? Iya. Berarti tadi seperti kita bahas juga, orang sudah menopause itu lebih aman. Iya, relatif. Secara teori iya, tapi nggak tahu karena ada faktor-faktor yang lain, mungkin gaya hidup dan lain sebagainya. Oke, nanti di segmen selanjutnya kita bahas. Kita udah bahas batu empedunya, cara mengilanginya gimana, ngatasinya. Itu katanya ada satu metode namanya SEALS. Nah, ini mungkin banyak yang belum paham, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Boleh. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar batu empedu. Gimana cara mengatasinya, ini ada namanya metode SEALS. Metode SEALS ini apa nanti kita tanyakan ke dokternya ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Dhani Kristianto Rustandi, SPB, dokter spesialis bedah umum dari Rumah Sakit Sen Carolus Sumarekon Serpong. Oke dok, sebelum kita bahas SEALS-nya, ini tadi saya lupa tanya nih, seputar berapa lama sih dia bisa dari kepekatan itu berubah jadi batu, dok? Kalau itu belum pasti waktunya, karena belum pernah ada penelitian yang membicarakan jelang waktunya berapa lama sih. Karena kebanyakan ketemunya tuh udah berbentuk batu. Ada beberapa ketika dia belum jadi batu, dia hanya baru kayak jadi lumpur. Tapi dia udah membuat peradangan juga bisa. Iya, sehingga waktu di USG gambarnya hanya lumpur, tapi dia udah timbul nyeri, timbul peradangan. Ya tetap kita harus lakukan tindakan. Iya. Karena belum ada kepastian kapan ini dari lumpur ini berubah jadi batu. Betul. Gitu. Berarti kalau ada itu berarti orangnya udah ketahuan, tapi
dites dulu nih berapa lama jadi batunya. Gitu. Dan itu mungkin bisa jadi berbeda-beda juga tiap orang dari lumpur ke batunya karena kan ya tadi dari pola dietnya, dari faktor gaya hidupnya dan lain sebagainya karena itu juga pengaruh gitu. Pengaruh, betul. Oke, nah sekarang kita ke pengobatannya dengan menggunakan metode SEALS. Emang sebelum ngomongin SEALS ya, itu sebenarnya selama ini ada metode apa aja yang akhirnya muncul SEALS gitu dong? Oke, jadi sebetulnya tuh terapi dari batu empedu ini ada yang dengan medikamentosa, dengan obat-obatan, dengan tindakan operasi yang kedua. Ya, pertama dengan obat-obatan kebanyakan kita berikan kalau pada ukuran batu yang di bawah 1 cm dan hanya singular, hanya satu dan ukuran di bawah 1 cm. Tapi kebanyakan tidak berhasil walaupun dengan minum obat-obatan. Makanya kebanyakan kalau dokter bedah menganjurkan untuk langsung operasi. Iya. Sebentar dok, aku tanya dulu. Tidak berhasil itu dalam artian tujuan dari minum obat itu adalah untuk ngapain si batu empedunya? Maksudnya ngeluruhin kah atau apa? Ya, ngeluruhin. Jadi batu empedu itu diharapkan dia akan pecah. Dan dia akan keluar dari saluran empedu. Iya. Tapi kebanyakan setelah minum obat sampai 6 bulan, kebanyakan setelah dievaluasi masih ada batunya. Jadi kalau dari seorang dokter bedah kebanyakan menganjurkan untuk kita operasi aja. Kalau sudah ada timbul gejala. Kalau belum timbul gejala gimana dok? Terkadang kalau diperlukan kita bikin tindakan operasi. Tapi kalau misalnya sudah timbul gejala, sudah pasti mesti ada tindakan untuk mencegah komplikasi. Iya, kan di mana lebih cepat ditangani, komplikasi lebih minimal. Betul. Oke, kalau kita ke metode SEALS, SEALS ini kepanjangannya apa dan metode yang seperti apa gitu? Kenapa ini jadi satu solusi untuk mengatasi batu empedu? Oke, jadi SEALS ini merupakan singkatan ya, singkatan dari Single Incision Laparoscopic Surgery. Oke, Single Incision Laparoscopic Surgery. Okay. Yang dimana kan kalau laparoskopi sendiri mungkin yang kita ketahui kan ada 3-4 luka ya. 3-4 luka untuk memasukkan alat kan, alat operasi. Nah, di SEALS ini kita hanya perlu 1 luka. Iya, hanya perlu 1. 1 letaknya di umbilikus, di pusar. Biasanya kan kita ada 4 kan, 3-4 lah. 1 di pusar, ya, 2 lagi di sekitar hati, ya kan, di daerah situ, tergantung si dokter operatornya. Nah kalau itu kan ada 3 luka ya, atau bahkan 4 luka. Betul. Nah ini kita hanya perlu 1. Oh iya, 1. Jadi yang 4 dikerucutkan jadi cuma 1. Jadi cuma 1, iya. Itu berarti alatnya sama, metodenya yang berbeda atau enggak? Dia ada semuanya beda? Dia ada port yang khusus. Kalau yang lain kan portnya kan masing-masing tuh, 1 alat 1 port. Kalau ini kita alatnya sama, cuman portnya yang khusus, di mana 1 port bisa masuk 4 alat. Iya. Berarti alatnya lebih gede dari yang biasanya atau gimana? Atau sama aja sebenarnya? Portnya ukurannya lebih besar, tapi luka insisinya sama. Cuman portnya aja dia lebih besar dan dia punya cabangnya lebih banyak, jadi kita bisa masuk alatnya di situ. Teknik operasinya jauh lebih sulit, tapi untuk si pasien jauh lebih menguntungkan. Oke, tapi sebenarnya insisinya itu dia berapa ini dok? Seukuran pusar aja. Oh, seukuran pusar aja? Iya. Di mana? Iya, kita insisinya memang di dalam pusar. Yang kita bikin luka itu di dalam pusar, kemudian kita masukkan portnya di situ. Jadi lukanya seperti pusar aja gitu, sebesar pusar itu. Iya. Itu bisa berapa lama prosedur tindakannya? Kalau prosedur tindakan tergantung dari tingkat kesulitan. Kalau misalnya tidak ada kesulitan biasanya 1-2 jam. Kalau ada kesulitan tergantung, kalau kesulitannya ada pelengketan yang hebat tentunya bisa lebih lama. Bahkan bisa sampai konversi menjadi operasi terbuka juga bisa. Kalau pelengketan yang udah hebat banget. Iya. Nah untuk mengetahui ada pelengketan yang hebat banget itu sebelum tindakan pasti ada assessment-nya dulu dong? Betul, iya. Biasanya kita diagnostikan pertama dengan USG dulu kita lihat. USG untuk mendiagnostik adanya batu, ya di situ kita lihat juga apakah ada pelengketan dengan jaringan sekitar. Kalau misalnya tidak terlihat atau bahkan perlu pencitraan atau pemeriksaan yang lebih lanjut, kita bisa sampai dengan bantuan CT scan. Atau kalau batunya sudah sampai di saluran yang tadi saya bilang tuh batunya udah berjalan sampai ke salurannya, mungkin kita bahkan perlu MRCP, Magnetic Resonance Angiography. Jadi kita
lihat dulu semuanya gimana gitu. Baru kita ambil keputusan apa yang kita mau lakukan. Iya. Oke. Nah, ini juga tergantung pada grading dari si batu empedunya nggak sih, Dok? Dalam artian gini, kayak tadi itu ada yang namanya obat minum gitu ya. Sehingga minum selama 6 bulan. Ternyata efeknya nggak begitu ya efektif lah gitu ya. Sehingga akhirnya disarankan untuk yang lain metodenya gitu. Nah, ketika ada orang didiagnosis, oh ini ada batu empedu Bu, tapi masih grade-nya masih awal gitu. Itu untuk menentukan ini boleh di seals atau enggak tergantung gradingnya atau kayak nggak apa dari awal pun boleh dengan seals gitu? Enggak sih. Jadi di mana dia udah ada batu empedu, bahkan cuman kayak lumpur aja dan dia udah timbul gejala, kita bisa langsung. Nah, kita langsung tawarkan untuk metode seals. Metode seals ini kan metode yang laparoskopik terbaru ya, yang dimana lukanya lebih kecil lagi. Laparoskopik kan sudah minimal invasif. Betul. Ini lebih kecil lagi lukanya, karena hanya di pusar aja. Keren banget teknologi. Sekarang ya berkembang. Teknologi semakin maju ya. Oke. Ini jadi satu metode yang baru kah atau udah ada cuman belum begitu populer di masyarakat kita atau gimana? Iya, balik lagi kalau di luar negeri sih ini udah dari sejak lama ya. Tapi kalau di sini baru mulai populer akhir-akhir ini ya dengan single incision ya. Oke. Mungkin karena tingkat kesulitan operasinya mungkin. Iya, yang dimana laparoskopik sendiri itu udah sulit. Nah ini bayangkan hanya lewat satu port itu kita mesti masukin 4 alat, bahkan 3 sampai 4 alat bersamaan, itu jauh lebih sulit. Iya. Keren ya. Tapi ada nggak orang-orang yang boleh dan tidak boleh melakukan tindakan ini? Kan mungkin ada orang-orang yang punya penyakit metabolik dan lain sebagainya sehingga rentan untuk melakukan tindakan invasif gitu Dok. Atau komorbid tertentu deh gitu. Kalau ada komorbid tertentu tentunya kita akan pikirkan dulu. Kita pasti akan konsulkan juga dengan bagian-bagian yang terkait. Kalau misalnya ternyata si penderitanya ada penyakit jantung misalnya, terus ada minum pengencer darah, kita konsultasikan dulu dengan bagian jantung. Gimana kondisinya, bisa gak kita lakukan tindakan operasi? Tentunya seperti itu. Oke. Iya. Jadi harus lintas disiplin ya. Pasti. Untuk menanyakan supaya hasilnya terbaik buat si pasien. Betul. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Pak Ferry nih. Dok, saya ada batu empedu dan disarankan sama dokter saya buat operasi. Tapi saya takut. Apa ada efek jangka panjangnya setelah operasi Dok? Apa ada alternatif yang lain yang aman bisa sembuh total? Ya seals. Gitu, terima kasih. Nah itu tadi ya, gimana nih Dok? Ini soalnya kalau ngomongin tindakan invasif operasi itu banyak orang apapun penyakitnya ya. Iya. Orang itu pasti maju mundur, kebanyakan mundur sih. Betul. Gitu. Karena pikirnya wah operasi gini-gini banyak lah gitu ya. Betul. Mereka lebih ngomongin the worst skenario-nya gitu kan. Nah kalau ini gimana nih Dok? Kalau untuk si Pak Ferry ya, kalau saya anjurkan sih baik operasi. Ya, baik operasi. Karena kenapa? Untuk sembuh total dari batu empedu ya diangkat kantung empedunya. Karena biasanya kalau kantung empedu yang sudah terbentuk batu, biasanya dia akan terbentuk lagi. Iya. Semua dokter bedah sih pasti akan menganjurkan untuk operasi aja. Oke, berarti yang dimaksud operasi ini kantung empedunya sekantung-kantungnya diangkat Dok? Sekantung-kantungnya diangkat. Nggak bisa dibersihin aja? Nggak bisa. Nggak pakai nawar. Ini nawar lagi ya gitu ya? Iya, nggak pakai nawar. Karena kan mungkin sebagian orang berpikir bahwasanya semisal ini Dok gitu, batu ginjal yang diambil batunya aja. Betul, gitu. Ginjalnya kan. Iya, Gitu. betul. Ini batu empedu diambil sekantong-kantungnya. Emang kondisinya harus seperti itu? Iya, karena si kantung empedunya sendiri berarti dia sudah kayak kita mah sudah rusak. Sudah rusak, bagusnya diangkat sekalian sama kantungnya. Toh untuk jangka panjangnya paling tidak bisa mengkonsumsi lemak yang berlebihan. Iya. Selamanya kah atau hanya dalam proses recovery-nya aja? Ada yang sampai jangka panjang, ada yang nanti tubuhnya akan membiasakan diri juga ada. Tergantung dari? Tergantung dari masing-masing orang. Jadi biasanya tuh untuk selama masa recovery pasti tubuhnya tuh akan kayak beradaptasi ya. Kan hati tetap memproduksi untuk untuk enzim yang cairan empedu yang untuk menghancurkan lemak, untuk metabolisme lemak. Tetap hati itu akan menghasilkan, tetapi tidak banyak. Karena kan biasanya kan disimpan di kantung empedu. Kalau memerlukan kandungan yang banyak, empedunya akan keluarkan gitu kan. Nah ini tidak banyak.
Jadi kalau mengkonsumsi lemak yang berlebihan, si lemak ini itu akan harus dikeluarkan dari tubuh kita karena nggak bisa dimetabolisme. Jadinya akan nyeri perut, bahkan akan diare kayak gitu. Rasa tidak nyaman di dalam perut. Jadi ya kualitas hidupnya juga menurun gitu ya dok ya, karena jadi nggak nyaman kan, dia ada rasa-rasanya gitu, seperti itu ya. Tapi kan lebih baik dibandingkan kalau tidak dioperasi. Betul ya. Kalau tidak dioperasi, dia membuat peradangan, terinfeksi, infeksinya menyebar ke seluruh tubuh, jadi sepsis, itu bisa menyebabkan kematian. Atau si kantung empedunya sendiri karena penekanan dari batunya, karena ada peradangannya, ada infeksinya, dia dinding dari empedunya itu jadi nekrosis. Nekrosis itu apa ya? Jadi kayak tidak aktif, tidak hidup lagi, bocor, sehingga cairannya menyebar ke seluruh tubuh. Itu lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi. Iya. Oke, jadi ambillah tindakan itu. Iya, gitu. Oke, baik. semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Ferry. Jangan takut, kalau takut langsung ketemu sama dokter Dani aja konsultasi aja dulu sama dokternya. Oke, terima kasih ya Pak Ferry ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini bagaimana mengatasi batu empedu dengan metode SEALS. Kita masih bersama dengan Dr. Dani Kristianto Rustandi, SPB, dokter spesialis bedah umum dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Oke dok, ini menarik ya, selama break juga kita ngobrol terus dengan teman-teman yang ada di studio gitu. Karena banyak yang akhirnya kepikiran, aduh batu empedu harus dioperasi besar dan lain sebagainya. Berarti kayak gini, kalau operasi besar itu, kan dipikirannya tadi kan dokter tadi sebutkan itu diangkat. Betul. Empedunya, seperti pertanyaan Pak Ferry tadi gitu ya. Kalau dia pakai SEALS, ini kan posisinya dia kecil banget insisinya gitu. Itu dia kantung empedunya juga bakal diangkat juga atau enggak? Diangkat juga. Diangkat juga, tetap diangkat tapi melalui yang port di umbilikal itu. Jadi hanya satu lubang dan hanya satu luka yang di pusar. Oke, jadi dia lebih kecil perlukaannya, sehingga harusnya proses recovery-nya lebih cepat dong? Lebih cepat ya, proses recovery lebih cepat, nyerinya pun lebih minimal dibandingkan sama yang konvensional ya. Konvensional. Oke dok, sekarang pertanyaan selanjutnya nih, kalau orang mungkin ada nih pemirsa kita yang sedang kena batu empedu gitu ya, terus kepikiran, oh iya disaranin sama dokter sama kayak Pak Ferry tadi sih gitu ya, operasi, dan kayaknya kalau nunggu yang invasi besar itu kayak aduh takut, ada SEALS ini sendiri, boleh deh lanjut gitu ya. Nah akhirnya mereka bilang, tapi kalau diangkat gimana ya kantung empedunya? Diangkat nanti apa yang akan terjadi dengan tubuh saya? Ini kan pasti pertanyaan banyak orang tuh dok, gitu. Itu gimana dok? Jadi ada masalah enggak gitu mungkin masalahnya, pertanyaannya orang-orang? Enggak sih, jadi secara umum sih pengangkatan kantung empedu tidak buat masalah. Bermasalah kalau dia banyak mengkonsumsi makan-makanan yang berlemak. Nah itu aja. Karena kalau dia banyak makan makanan yang berlemak atau mengandung minyak, nah itu dia akan bermasalah. Masalahnya apa? Dia akan timbul sakit perut. Karena si lemak dan si minyak ini akan harus dikeluarkan dari tubuh karena tidak bisa dimetabolisme sama tubuh kita. Tapi itu biasanya tubuh kita tuh lama-lama akan terbiasa, adaptasi. Iya. Gitu. Oke. Nah, mungkin ini juga ini pertanyaan orang awam ya, Dok ya. Kan kantung empedu itu ada di satu titik tertentu di bawah hati ya. Betul, ya. Nah, terus kemudian ada saluran di situ. Nah, ketika diambil itu ngefek nggak sih ke salurannya? Tadi mungkin kan ada tuh batu empedunya yang kemudian terjadi pankreatitis akut yang tadi kita bahas, nyambung di saluran itu. Itu ada hubungannya saluran dari hati ke pankreas itu melewati si kantung empedunya, atau ketika terjadi SEALS dan lain sebagainya, kantung empedu diangkat nggak ada masalah sama saluran atau gimana tuh, Dok? Iya, jadi kalau batunya hanya berada di dalam kantong empedunya, yang kita angkat hanya kantong empedu dan saluran kantong empedu. Jadi saluran yang hatinya yang lurus terus sampai ke usus halus, kita nggak apa-apain. Iya, kecuali ada batu yang sudah keluar dan bikin sumbatan di saluran hati yang mengarah ke usus halus ya. Nah di situ mungkin kita ada prosedur tambahan seperti kayak ERCP ya. Jadi kita masukkan secara endoskopik, kita masuk ke arah ke sana, kemudian kita ambil batunya dari si usus halus, kita ambil dari situ, gitu. Jadi berarti si SEALS ini juga dia ngambil si batu empedunya ini atau kantungnya itu
case-nya tidak hanya di sekitar kantung empedu ya dok ya. Dalam artinya kan tadi kalau ada yang di hati bisa nggak melalui SEALS ini sendiri? Kan tadi ada yang udah tercipta dulu tuh di hati gitu. Atau udah nyangkut di pankreas gitu? Kalau udah nyangkut situ kita butuh pemeriksaan tambahan dulu awalnya. Kita mesti diagnostik dulu ya. Kebanyakan sih kita lakukan MRCP ya, magnetic resonance cholangiopankreografi. Jadi kita lihat dulu batunya lokasinya di mana-mana aja. Jadi untuk terapi yang paling bagus terapinya kita apain gitu. Nah, betul. Jadi kalau hanya batunya hanya di dalam kantung empedu dengan ada di saluran empedu saja, di saluran si kantung empedunya, ya kita istilah kata lebih mudah untuk mengerjakan dibandingkan kalau ada batu di saluran hati atau bahkan sudah dekat sampai menyumbat ke daerah dekat pankreas itu mungkin perlu ada prosedur tambahan. Enggak hanya SEALS, mungkin dibantu dengan prosedur RCP juga bisa. Diagnostik sekaligus kita ambil batunya gitu juga. Tapi selama ini ada nggak sih dok kasus mungkin kebanyakan gitu ya, itu tuh batu empedunya cuman ngejogrok di kantung empedunya aja atau bisa jadi dia nyebar juga gitu dong? Ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Kebanyakan sih hanya di dalam kantungnya aja kebanyakan. Tapi sampai udah keluar dan menyumbat juga ada. Jadi makanya kita untuk mendiagnosa sebuah batu empedu kita harus benar-benar pastikan lokasi batunya di mana karena berhubungan sama prosedur yang akan kita lakukan. Betul. Iya. Kalau dia hanya di dalam kantungnya aja jauh lebih mudah prosedur yang dilakukan. Jadi kalau di kantungnya aja metodenya bisa pakai SEALS aja gitu ya dok ya? Bisa. Kalau misalnya ada sumbatan sampai di yang saluran hatinya yang mau masuk ke usus halus gitu ya, mungkin ada prosedur tambahan yang harus dilakukan. Oke, nanti tergantung letaknya di mana, seperti apa itu hasil konsultasi dulu. Tapi kalau semuanya sudah diagnosis bahwa hanya ada di kantung empedu, pakai metode SEALS yang kita bahas. Oke, terima kasih dokter Dhani. Hari ini kita banyak pengetahuan tentang metode baru ini. Semoga ini membantu banyak orang yang punya batu empedu gitu ya dok ya. Terima kasih dokter Dhani, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Sen Carolus Marikon Serpong. Selamat pagi dok. Terima kasih, selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Dhani. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami hanya di platform The iPlus. Saya Raden Maria pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, makan enak boleh tapi jaga kesehatan kantung empedu Anda. Sampai jumpa. Terima kasih dok.